Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah keberuntungan kamu dalam cinta, ya. Keberuntungan kamu dalam percintaan, dalam relationship, dalam love life, kira-kira apa? Ya, nanti kita cek. Aku juga nggak tahu isinya apa. Nanti kita bareng-bareng cek aja ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, tapi sabar-sabar ya, karena lumayan antri. Aku nggak tahu mau pakai deck yang mana, dan ini bukan pick a card, jadi kalian nggak usah pilih-pilih kartunya yang mana ya. Keberuntungan kamu dalam cinta, udah kayaknya itu aja. Kita langsung. Keberuntungan kamu dalam cinta. Aku lihat kamu itu banyak dapat pelajaran, banyak dapat hikmah, juga cukup banyak pengalamannya sebenarnya ya. Dan aku lihat di sini kamu masih bisa mengontrol diri kamu, masih bisa mengontrol emosional kamu, diri kamu sebaiknya harus kayak gimana. Kalau lagi emosi ya kau bisa mengontrol diri kamu sendiri gitu. Ibaratnya nggak terlalu menyusahkan orang banget lah ya. Kan ada beberapa orang yang emosionalnya nggak bisa kontrol, pemarah, temperamen ya. Kalau kamu nggak, masih bisa dibilang ya cukup positif lah emosionalnya. Kau bisa dari berbagai hubungan atau pengalaman, kamu banyak dapat pelajaran dari sana. Dapat pelajaran, terus kamu belajar dari pengalaman apa yang udah terjadi sebelumnya. Jadi istilahnya kamu nggak bakal jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Terus aku lihat di sini banyak sih kenang-kenangan gitu ya yang kamu simpan. Kenangan yang indah menurut aku sama ya beberapa orang. Ya menurut kamu tuh ya, walaupun misalnya hubungan kamu udah kandas atau udah selesai gitu ya sama siapa atau sama orang-orang, tapi kamu ngerasa kayak ini tuh suatu kenangan ya emang it's okay buat disimpan gitu, karena mungkin kamu pernah bahagia pada saat itu ya. Walaupun pada akhirnya ya selesai juga. Aku lihat di sini kamu tuh selalu dibawa enjoy sebenarnya ya. Istilahnya gini, ada masalah, kamu bisa yang yaudah santai aja, yaudah dinikmati aja perjalanannya, kisah cintanya gitu ya. Kan ada orang yang kayak stres banget gitu. Kalau kamu sih enggak, aku ngerasanya masih oke lah, masih bisa dibawa happy sama kamu, masih bisa dibawa ketawa-ketawa, senyum gitu ya. Walaupun ya ada sedikit pasti stres atau ada masalah ya, setiap orang kan pasti ya ada masalah dong, nggak mungkin nggak ada. Cuma kamu masih bisa dibawa santai, dibawa enjoy sama kamu. Nah, aku lihat di sini keberuntungan kamu dalam cinta. Kamu itu sebenarnya bukan seseorang yang suka pergi-pergi tuh maksudnya apa ya, bukan tipe orang yang suka nongkrong sana sini, pergi sana sini atau kelayapan gitulah ya. Nah, jiwa-jiwa kamu nih yang lebih banyak kayak di rumah, nggak terlalu suka bepergian, atau mungkin ada yang introvert. Nah, orang tuh ngelihat kamu tuh kayak seseorang yang wah nih orang baik nih, wah nih orang nggak pecicilan nih, wah nih orang bukan tukang yang kelayapan atau suka pergi nggak jelas kemana-mana nih. Nah, jiwa-jiwa kamu yang lebih suka di rumah, lebih senang di rumah itu orang nganggapnya jadi kayak poin plus buat kamu ya. Orang tuh melihat karakter kamu, poin plus buat kamu, melihat karakter kamu yang istilahnya wah ini cowok baik nih atau wah ini cewek baik nih. Karena itu poin plus buat kamu ya, menurut aku itu jadinya ya dalam hal percintaan itu juga jadi poin plus ya. Jadi ya pas orang lihat kamu oke gitu ya, karakternya kayak gitu ya, itu poin plus. Dan
Buat aku itu suatu keberuntungan, ya. Poin plus buat karakter kamu. Nah, aku lihat di sini kamu tuh selalu ada ini loh, kesempatan. Gini, misalnya kamu suka sama seseorang, entah gimana semesta tuh kayak mengatur, akhirnya kamu punya kesempatan buat kenal sama orang itu, buat deket sama orang itu. Aku ngerasanya malah banyak dari kalian ini misalnya suka sama seseorang, pasti orang itu suka balik sama kalian. Kamu tertarik sama seseorang, pasti seseorang itu tertarik juga sama kamu. Bener gak? Ya walaupun nanti ujungnya pisah atau selesai ya, tapi seenggaknya menurut aku itu suatu keberuntungan. Ya mungkin banyak dari kalian yang cantik atau ganteng ya, menarik. Jadi secara visual ya orang tertarik sama kalian. Mudah buat orang tertarik sama kalian. Nah, kamu juga semacam kayak punya magnet gitu. Orang gampang gitu ketarik sama kamu. Entah dia tertarik sama secara penampilan, visual, atau insight-nya kamu gitu, inner beauty ya. Intinya kamu selalu ada kesempatan buat dekat sama seseorang ya. Seseorang yang memang mungkin dia juga menarik, atau seseorang yang memang kamu tertarik sama dia ya. Dan aku lihat di sini mungkin kamu tuh orangnya gampang dibawa ini ya, gampang diajak susah. Mungkin kamu orangnya gampang diajak susah. Diajak susah tuh maksudnya ya kamu bukan tipe-tipe orang yang ribet ya. Jadi kalau nggak ribet ya mau diajak susah, ya menurut aku itu juga poin plus yang membuat kamu beruntung. Kenapa sih poin plus dan membuat kamu beruntung? Ya kalau misalnya orang tertarik sama kepribadian kamu, yang mau diajak susah, yang mau diajak susah-susah, misalnya oke lah pergi jalan kaki misalnya gitu, atau oke lah makan di pinggiran atau di kaki lima di pinggir jalan gitu ya. Nah itu kan mereka lihat karakter kamu ya. Dari karakter kamu yang baik itu, jadi mereka tertarik. Aturan misalnya mereka nggak tertarik sama kamu, atau aturan misalnya dia ada beberapa option gitu ya, beberapa option gebetan ya. Terus pas ngeliat karakter kamu yang gitu, akhirnya dia pilih kamu ya. Ya itu kan suatu keberuntungan juga kan dalam hal percintaan ya. Jadi menurut aku ya sebenarnya banyak dari karakter-karakter kamu tuh yang bikin orang tuh tertarik sama kamu ya. Jadi aku bisa bilang ya kamu cukup beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia akhirnya memilih kamu dibandingin gebetan-gebetan dia yang lain, dibandingin option-option dia yang lain juga ya. Aku lihat kamu di sini ya mungkin suka ini ya ada konflik atau masalah gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu selalu bisa melewati setiap masalah yang terjadi di dalam percintaan kamu. Ya, kamu walaupun kelihatannya pelan atau berproses ya, tapi step by stepnya tuh kamu bisa dibilang ya cukup beruntung ya. Istilahnya setiap ada masalah kamu selalu ketemu jalan keluarnya gitu loh. Nah, aku lihat di sini juga kamu tuh ibarat rumah ya. Mungkin buat beberapa orang atau beberapa orang yang dekat sama kamu tuh ibarat rumah ya. Kemanapun mereka ya mereka bakal cari kamu gitu. Sama siapapun mereka, atau ya istilahnya mereka bakalan kembali tuh ujung-ujungnya ke kamu. Jadi menurut aku karena sikap kamu yang selalu baik, kamu juga selalu merespon orang lain tuh baik ke kamu. Jadi ya kamu tuh tempat kembalinya mereka. Ya jadi kamu gak usah menghampiri mereka, kamu gak usah approach mereka ya, deketin mereka, mereka akan deketin kamu sendiri, mereka akan approach kamu sendiri ya. Jadi menurut aku itu sesuatu yang beruntung. Kamu gak usah capek-capek buat deketin orang lain, mereka sendiri yang bakalan mendekat ke kamu. Nah itu kan menurut aku mungkin kamu punya magnet ya, magnet dalam menarik seseorang ya, supaya dekat sama kamu ya. Nah, aku lihat juga mungkin beberapa dari kalian ada yang di treat itu seperti raja atau seperti ratu ya. Treat like princess atau treat like prince. Jadi kamu tuh seperti didewakan, spesial, istimewa di mata orang lain. Ya.
Ya buat aku ya itu sesuatu yang beruntung dan menyenangkan. Siapa yang nggak mau di-treat seperti princess, seperti raja, ratu ya. Istimewa berarti kamu di mata orang lain tuh. Entah gimana, aku lihat aura kamu tuh positif. Aura kamu positif, kamu ya beberapa dari kalian menjadi cahaya. Menjadi cahaya buat di kehidupan kamu dan di kehidupan orang lain. Ya, mungkin banyak orang yang mau deket ke kamu atau gampang deket ke kamu. Karena apa? Selalu ada hal positif di dalam diri kamu. Jadi ketika orang deket sama kamu, nempel-nempel ke kamu, jadi tuh ke bawah positifnya ya misalnya mereka lagi suntuk atau lagi stres, pas deket kamu dikasih advice, dikasih nasihat ya, dikasih dibantu gitu jalan keluar. Ya gimana mereka nggak seneng gitu buat deket sama kamu, ya itu kan termasuk poin plus juga menurut aku ya. Dan kamu tuh orangnya mandiri, independen, mungkin nggak nyusahin, ngerjain apa-apa sendiri, entah kalian maskulin atau feminin. Jadi buat orang apa, kamu nggak ribet, nggak nyusahin, ya orang pasti seneng dong deket sama kamu, pasti orang ya suka dong, bener nggak sih? Apalagi zaman sekarang, udah nggak zaman tuh cewek-cewek yang ribet, yang nyusahin, yang manja-manja, udah nggak zaman cowok-cowok yang apa ya, selalu menuntut ini itu, maunya diperhatiin terus, nggak ada. Sekarang tuh zamannya orang-orang tuh yang strong, yang independen, mandiri, single happy, yang ngerjain apa-apa sendiri. Pasti tuh orang gampang tertarik jadinya sama kamu. Karena apa? Karena kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Nah, sifat kamu yang kayak gitu, itu bikin orang tertarik sama kamu. Ya, bagus menurut aku sifat kayak gitu. Otomatis orang gampang sayang sama kamu, gampang tertarik, gampang cinta sama kamu, ya. Cie. Nah, aku lihat di sini kamu itu mungkin punya self love. Orang suka karena kamu tuh cinta sama diri kamu sendiri. Kelihatan kamu tuh ngejaga diri kamu, entah ngejaga fisik atau inner beauty kamu, entah menjaga keseluruhan diri kamu gitu ya, dari atas ujung kepala sampai ujung kaki misalnya. Kamu juga perhatian, ada self love-nya di dalam diri kamu sendiri. Orang tuh jadi bisa lihat, kalau kamu aja sayang sama diri kamu, ya pasti kamu juga bisa sayang sama dia. Pasti kamu juga mudah buat sayang sama orang lain. Ya. Istilahnya kamu bukan bucin ke dia aja, kamu bukan bucin ke orang lain aja, tapi kamu juga ada self love ke diri kamu sendiri, ya. Kalau orang punya self love ya, menurut aku ya, kalau orang punya self love ke diri sendiri gitu, orang tahu gimana cara mencintai orang lain, ya. Jadi nggak ada tuh kata-kata yang kayak kamu ribetin orang lain, kamu ribetin pasangan kamu. Karena apa? Mungkin kamu juga nggak suka diribetin, ya. Jadi kamu tahu, oh kalau gue ribetin dia nggak suka, nanti dia benci sama gue gitu. Karena gue juga nggak suka diribetin sama orang gitu, ya kan. Ketika kamu paham sama diri kamu sendiri, kamu juga gampang paham tentang orang lain, ya. Kan kita suka dengar kan kayak apa ya, love yourself first gitu, kamu cintai diri kamu sendiri. Ya itu benar. Kalau kita cinta sama diri kita sendiri, kita lebih paham buat mencintai orang lain. Kalau kita nggak sayang sama diri kita sendiri, akhirnya apa? Kita akan salah. Cara kita tuh salah mencintai orang lain. Kita yang posesif, kita yang overprotective ke orang lain. Karena apa? Ya kita nggak tahu sebenarnya overprotective dan posesif itu kan orang lain nggak suka, ya. Kalau kita tahu kita nggak suka diposesifin, kita pasti nggak bakal posesif ke orang lain gitu. Jadi intinya self love itu bagus buat diri sendiri, dan ya memang harus mencintai diri sendiri dulu baru bisa mencintai orang lain. Nah, sifat kayak gitu tuh ada di kamu. Jadi menurut aku ya itu poin plus buat kamu ya. Dan mungkin kamu juga tipe orang yang apa ya, nggak tahu kenapa, mungkin semesta selalu menjauhkan kamu dari orang-orang toksik. Bener gak? Misalnya ada orang gak baik, negatif atau toksik, kamu dijauhin. Kamu ada masalah nih terus-terusan sama dia, berarti ada yang salah dong. Berarti tuh kayak ada satu kubu positif, ada satu kubu negatif, ya. Ada utara dan selatan. Akhirnya ya kalian tergesek-gesek terus nih, ada gesekan di antara kalian, ada konflik di antara kalian. Berarti kan ada yang toksik dan negatif dong. Ada yang positif dan negatif, ada yang toksik sama yang baik nih ceritanya orangnya.
Nah, karena terjadi konflik dan gesekan itu, akhirnya kalian lama-lama menjauh, pisah, akhirnya hubungannya selesai. Nah, itu sebenarnya apa? Itu cara semesta buat menjauhkan kamu dari orang-orang yang toksik gitu. Kalau misalnya sama-sama sefrekuensi, sama-sama satu vibrasi ya, itu pastinya cocok, happy terus, gak ada gesekan dan gak ada konflik, debat gak penting. Ya, itu berarti kalian saling cocok, saling cinta ya. Kalau misalnya ada yang toksik, pasti kalian konflik terus ya. Kayak sekarang misalnya kamu ada masalah nih, berarti mungkin ada salah satu di antara kalian yang toksik, nggak sefrekuensi kamunya sama dia. Kamu ya kemana, dia kemana gitu ya. Kamu jalurnya positif, dia negatif. Akhirnya apa? Ya semesta bikin kalian menjauh gitu. Otomatis kalian pelan-pelan ngejauh. Ya itu sebenarnya menurut aku ya keberuntungan ya kan. Kamu dilepasin dari orang yang toksik, dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Tapi apa, kita selalu mikirnya kenapa sih gue ada masalah terus, kenapa sih gue gak bisa bersatu sama dia, gak bisa bersama sama dia. Padahal mungkin ya sebenarnya dia itu toksik, makanya kita dijauhkan sama semesta. Tapi kita selalu punya pikiran yang beda kan. Nah kayak gitu. Aku lihatnya kamu itu seseorang yang gampang maafin orang, pemaaf ya. Walaupun misalnya kamu disakitin, kamu dikecewain ya, dibikin sedih ya sama orang lain, tapi itu kamu mau memaafkan. Mau memaafkan, pemaaf, mudah buat memaafkan orang lain. Jadi jiwa kamu kan positif. Jadi orang tuh kadang suka kagum sama kamu. Gila ya, gue udah bikin lo sedih, kecewa, kok lo bisa maafin gue gitu aja. Jadi orang tuh akhirnya orang berbalik simpati sama kamu. Akhirnya banyak orang yang mendoakan kamu. Ya semoga deh hidup kamu lebih bahagia ya nantinya, karena kamu udah memaafkan aku nih. Jadi banyak yang ngedoain kamu. Jadi otomatis ya itu efeknya ke diri kamu dan hidup kamu lagi ya. Walaupun kamu dikecewain sama orang ya, istilahnya ya nanti mungkin kamu akan dapat kebahagiaan walaupun bukan dari orang itu. Walaupun misalnya ya kebahagiaan dari hal-hal lain ya, aspek hidup yang lain. Gak gampang loh maafin orang menurut aku. Ya, banyak orang yang kayak menyimpan amarah walaupun udah berjauhan berapa tahun. Banyak orang yang kayak menyimpan dendam. Tapi aku lihat di sini kamu itu pemaaf. Mudah buat memaafkan orang lain. Nah, jadi ya orang lain tuh jadi sayang sama kamu. Ya bisa-bisanya kamu tuh maafin seseorang padahal udah dibikin kecewa ya. Kamu nih tipe orangnya yang ikhlas sebenarnya. Istilahnya apapun yang terjadi sama kamu tuh kayak ya udahlah, let go aja, ikhlasin aja. Yang tadi ya udah maafin aja gitu. Jadi ketika kamu melepaskan seseorang, ketika kamu merelakan seseorang, kamu kan cepat healing nih, cepat move on. Ketika kamu cepat healing, kamu gampang jadinya membuka hati buat orang yang baru, deket lagi sama orang yang baru, membuka diri lagi. Akhirnya apa? Banyak orang yang mendekat lagi ke kamu, banyak cinta-cinta baru yang mau mendekat ke kamu lagi, ya kan? Ya menurut aku itu sesuatu yang ya beruntung. Di saat banyak orang yang mendekat ke kamu, ya menurut aku itu sesuatu yang beruntung kan dalam hal cinta. Di sini keberuntungan lainnya juga, kamu tuh banyak merasakan kamu pasti ngerasa kamu tuh banyak yang cinta, banyak yang sayang, banyak orang yang perhatian sama kamu, banyak orang yang mau deket, atau kamu tuh banyak dikelilingi orang-orang baik, orang-orang positif. Pasti kamu bisa ngerasain itu. Ya menurut aku keberuntungan dalam cinta itu ya kamu merasa banyak dicintai orang-orang gitu, orang-orang yang baik. Kamu banyak dikelilingi orang-orang yang penuh cinta kasih sama kamu, perhatian ya. Iya, kamu banyak dikelilingi orang-orang yang cinta sama kamu, yang peduli sama kamu. Mereka selalu ada buat kamu pas kamu sedih atau keadaan apapun. Mereka tuh selalu mau dengerin kamu, entah kamu cerita apa atau sharing apa, entah kamu sedih atau apa, mereka selalu ada buat kamu ya. Mereka selalu ada waktunya juga buat kamu, mau gitu mendengarkan kamu ya kalau kamu juga lagi ada masalah. Ya intinya juga kamu
banyak dipertemukan sama orang-orang baik, orang positif. Kamu dipertemukan sama orang-orang yang memang cinta, perhatian, sayang sama kamu. Bukan cuma sebagai pasangan, ya sebagai teman, sebagai sahabat, keluarga, best friend. Ya kamu banyak lah orang yang peduli sama kamu, menunjukkan cintanya sama kamu. Jadi kamu tuh merasa dicintai sama mereka, ya. Tuh, kamu juga mungkin punya beberapa teman dekat atau best friend, orang-orang terdekat ya. Yang apa ya? Ya mereka selalu ada. Mungkin ya kamu juga selalu ada buat mereka. Jadi ya pasti kebalikannya, mereka juga selalu ada buat kamu ya. Ya karena kamu juga peduli mungkin sama mereka, baik sama mereka. Aku lihatnya kamu tuh kayak punya seseorang yang kayak kamu kalau lagi kamu ada apa-apa, dia selalu ada. Kayak itu one call away, dia bisa dijadiin teman, sahabat, tempat cerita. Kalau kamu kenapa-napa ya dia selalu available. Kayaknya kamu punya satu orang yang kayak gitu, yang deket banget sama kamu ya. Kalau kamu lagi emosi, dalam keadaan apa ya, out of control gitu ya, stres atau ada masalah, nah orang itu tuh selalu ada ya. Istilahnya kamu punya seseorang yang cinta sama kamu, entah as a friend, sebagai teman aja, atau sebagai sahabat, atau kalian menganggapnya seperti keluarga ya. Nah, aku lihat di sini banyak dari kalian itu yang bisa mengontrol diri kalian ya. Misalnya lagi anxiety, overthinking, lagi yang stres, banyak masalah. Nah, aku lihat kalian itu masih bisa kontrol diri kalian ya. Masih bisa kontrol diri kalian dengan, maksudnya kalian masih bisa kontrol diri kalian dengan diri kalian sendiri gitu, tanpa bantuan orang lain. Masih bisa apa ya, under control ya, bisa menenangkan diri. Mungkin beberapa kalian juga punya jiwa healing ya, bisa menyembuhkan diri kalian iya, tanpa menyusahkan orang lain ya. Entah kalian mungkin bisa meditasi, atau kalian mungkin bisa yoga, atau kalian nanti bisa olahraga. Itu kan ya beberapa dari cara kita mencintai diri kita sendiri kan, beberapa cara gimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, di sini kan ada kartunya apa? You don't need someone else to fix you. Kamu nggak perlu orang lain buat menyembuhkan kamu, atau kamu nggak perlu orang lain buat menyelesaikan masalah-masalahnya kamu ya. Kamu tuh emang bukan tipe-tipe orang yang nyusahin iya. Dan mungkin beberapa kalian tuh tipe-tipe yang setia ya. Istilahnya apa ya, kalau kamu udah satu ya satu aja. Kamu udah deket nih sama satu orang, ya udah satu aja. Kamu udah cinta sama satu orang, ya udah satu orang aja. Istilahnya apa ya, kamu bisa gitu fokus ke orang yang kamu cinta ya. Kamu bisa fokus ke seseorang aja ya. Itu kan menurut aku kan itu jiwa-jiwa setia ya. Ya nggak semua orang loh gampang buat setia. Nah menurut aku itu ya poin plus buat kamu juga, yang bisa bikin kamu itu beruntung ya. Kalau kamu setia ya pasti kamu dapat pasangan juga nanti yang setia, yang bisa lihat kesetiaan kamu. Otomatis kalau kamu setia dalam hubungan, kamu pasti hubungan kalian tuh pasti selalu lama, pasti selalu lebih dari 1 tahun, karena kamu setia ya. Terus aku lihat di sini kamu bisa menjaga hubungan kamu. Kamu bisa menjaga hubungan kamu, menjaga pasangan kamu, melindungi hubungan kamu, melindungi pasangan kamu. Jadi ya otomatis hubungan kamu ya baik-baik aja. Karena kamu tuh peduli, mau menjaga hubungan kamu. Kalau orang gak peduli ya kamu gak setia misalnya ya. Terus kamu deket aja sama siapapun. Itu kan sama aja cara kamu gak sayang dan gak mau ngejaga hubungan. Nah kalau kamu tuh beda, kamu mau ngejaga hubungan kamu, menjaga hubungan kamu sama orang itu ya. Kamu tuh bisa jadi pelindung buat hubungan kamu sendiri. Banyak dari kalian ini yang pikirannya gini ya, kamu itu layak buat dicintai, pantas untuk dicintai. Kamu tuh tahu kamu punya value, kamu tahu punya kelebihan, nilai-nilai kelebihan dalam diri kamu. Jadi kamu ngerasa ya gue tuh worth it, gue pantas dicintai ya, gue pantas bahagia. Karena kamu punya sifat ya, jiwa-jiwa kayak gitu,
otomatis kamu tuh jadi orang yang positif. Pasti kamu nggak mau deket-deket sama orang yang negatif, nggak mau deket-deket sama orang toksik. Jadinya ya kamu pasti nggak bakalan deket atau nggak dapat pasangan yang toksik. Karena kalau kita positif ya, kita baik gitu ya, pasti kita tuh kayak gampang alergi sama orang-orang negatif dan toksik. Pasti kita tuh selalu ada gesekan sama mereka. Ya otomatis ya kamu jadi nggak bakal dipertemukan sama orang yang toksik. Walaupun ketemu kenal pasti itu juga cuma sebentar. Karena kamu udah keburu sadar nih orang negatif nih orang toksik nih. Otomatis kamu nggak bakal dapat pasangan yang toksik. Pasti kamu pasangannya dapatnya yang baik-baik, yang benar, yang positif ya. Mungkin banyak dari kalian juga tipenya yang sabar. Sabar itu menurut aku ya keberuntungan dalam cinta. Kamu mau menunggu seseorang, terutama kalau kamu yang LDR. Kamu sabar banget sama kondisi LDR kalian ya, yang berjauhan. Kamu mau menunggu dia, kamu sabar nunggu dia bertemu kamu lagi ya. Menurut aku itu suatu keberuntungan. Atau mungkin mereka juga beruntung bisa punya hubungan dan deket sama kamu. Karena kan gak semua orang mau diajak LDR-an ya gak gampang. LDR misalnya sebulan 2 bulan, tapi habis itu ya kandas hubungannya ya, lama-lama bosen, jenuh ya, karena gak ada pertemuan. Keberuntungan dalam cinta, mungkin banyak dari kalian juga yang selalu dikasih surprise ya, yang tadi aku bilang ya, di treat sebagai princess atau prince, ratu atau raja. Jadi kamu tuh selalu mendapatkan hal-hal yang manis, kamu selalu mendapatkan surprise, atau kamu tuh selalu di treat manis, baik, dikasih gift, dikasih ini itu ya jadi kamu beruntung menurut aku ya, selalu dapat istilahnya selalu dapat gift, selalu dapat sesuatu dari seseorang yang kamu sayang. Kamu selalu di-treat yang manis-manis, something sweet gitu ya, selalu dikasih. Ya berarti kamu tuh seseorang yang beruntung ya, dapat atau dekat sama seseorang atau pasangan yang memang berhatinya baik dan tulus ke kamu juga. Banyak dari kalian yang tipenya itu mau introspeksi ya. Jadi ketika kamu salah, ketika kamu dalam masalah, kamu mau introspeksi. Apa yang kurang dari diri kamu, apa yang negatif ya. Ketika kamu introspeksi, kamu kesadar kesalahan dan kekurangan kamu apa, kamu jadi bisa memperbaiki. Ya, otomatis ya kamu memperbaiki kekurangan kamu, kesalahan-kesalahan kamu. Kalau misalnya kamu dalam masalah, orang lain ngeliat kamu berubah misalnya, otomatis kan orang jadi mau kembali sama kamu, karena kamu bisa berubah jadi lebih baik, ada perubahan di dalam diri kamu, ada niat untuk berubah, otomatis orang tertarik lah sama kamu, ya nggak? Banyak kan dari kita misalnya ada orang lain nih buat salah ke kita, kamu lihat dia nggak ada perubahannya, kamu lihat dia nggak mau berubah buat kamu, otomatis kamu nggak mau dong sama dia. Nah kalau kamu tuh mau berubah, makanya orang mau kembali sama kamu, makanya orang ya mau jalanin hubungan sama kamu. Karena kamu tuh pintar melihat ke dalam diri kamu sendiri, tentang kekurangan, tentang kesalahan, mungkin juga mau mengakui kesalahan. Jadi orang suka lah orang-orang yang kayak gitu ya, menurunkan ego sedikit ya demi hubungannya. Ada orang kan yang egonya tinggi, dia walaupun salah nggak mau ngaku salah. Nah itu yang bikin orang tuh benci sama orang kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak, kamu kebalikannya, kamu mau introspeksi, mengakui kesalahan, memperbaiki diri, menjadi lebih baik. Aku lihat di sini kamu punya beberapa orang di samping kamu yang selalu mau pasang badan buat kamu. Pasang badan tuh maksudnya apa ya? Kalau kamu kenapa-napa, mereka yang maju, yang bantu kamu, yang nolongin kamu. Mereka yang rela berkorban, mereka yang mau berjuang buat kamu. Ini bisa termasuk teman atau sahabat atau keluarga ya. Nggak harus dia itu pasangan kamu ya. Jadi kalau kamu diapa-apain sama orang, ada orang lain yang mau gitu ya, rela berjuang buat kamu. Nah, aku lihat di sini kamu itu ini ya, istilahnya kamu itu orangnya mungkin cuek ya, nggak ngerti gimana, aku ngerasa cueknya ini tuh sebagai kamu seseorang yang potensial gitu.
Ya mungkin ya kamu misalnya punya hubungan sama siapa, tapi kamu nggak mau dengerin omongan orang ya, kamu cuek sama orang lain. Ya menurut aku ya apa ya, kamu nggak mikirin omongan orang lain, kamu lebih fokus ke diri sendiri dan hubungan kamu. Jadi otomatis ya kamu bisa ngejaga hubungan kamu tanpa harus pusing dengerin perkataan orang lain ya. Jadi cueknya kamu itu termasuk sesuatu yang potensial dan sesuatu yang ya kamu beruntung punya jiwa-jiwa yang cuek. Kan ada orang lain yang overthinking, mikirin sampai stres loh kadang dengerin omongan orang lain. Tapi kalau kamu tuh nggak, bener-bener cuek aja. Yang penting fokus ke diri sendiri dan apa yang kamu suka. Kau fokus ke orang-orang yang kamu sayang. Karena ajan, kita istirahat dulu ya. Yes, ini inisial huruf dan zodiak di antara zodiak dan nama kalian. Ada zodiak Virgo, Pisces, Leo, Scorpio, Libra, Sagittarius, Aquarius. Inisial hurufnya ada X, V, P, E, Q, F, J, N, U, C, K, W, I ya. Oke, ini aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!